Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan tafsir As-Sa'di. Pada kesempatan yang lalu kita sudah memasuki tafsir Al-Fatihah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian beliau melanjutkan, Syekh As-Sa'di, firman Allah Subhanahu wa taala Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Kata beliau, Al-Malik huwa man ittasafa bi sifatil mulk. Al-Malik itu artinya yang disifati dengan sifat kepemilikan, kepunyaan, kerajaan. Al-Malik adalah yang memiliki kerajaan. Allati min athariha an ya'mura wa yanha, yang di antara konsekuensinya adalah dia memerintah dan melarang. Kalau raja yang memiliki kekuasaan, kerajaan, secara umum orang yang memiliki hak kepemilikan, maka dia berhak memerintah dan melarang dalam kekuasaan kepemilikan.
Ini kan maslahat manfaat. Kepada siapa kita minta tolong? Kepada Allah. Contoh mafsadat seperti yang sekarang kita hadapi, yaitu adanya wabah atau pandemi corona. Kepada siapa kita minta tolong agar wabah ini diangkat, agar kita segera keluar dari musibah ini, kalau bukan kepada Allah? Antum menghafal Quran, mengalami kepayahan, kesusahan, ada masa di mana antum menghafalkan kok nggak masuk-masuk, nggak hafal-hafal. Ini mudarat, mafsadat. Ini sebuah hal yang berat yang dihadapi oleh seorang hamba. Pada siapa dia minta untuk diringankan, untuk dimudahkan, kalau bukan kepada Allah? Karena apalagi itu kalamnya, ya, kalamullah, maka dialah yang satu-satunya bisa menolong kita. Adapun yang lain, adanya ustadz yang mutqin, adanya musyrif yang luar biasa, adanya kurikulum tahfidz yang handal, adanya lingkungan yang mendukung, itu semua hanya sebab. Namun pada hakikatnya semua bifadli minallah, semua karena anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak ada apa-apa. Wan najati min jami'i syurur. Dan dengan dua hal tadi, ibadah dan isti'anah, kita akan selamat dari segala macam keburukan. Fala sabila ila najati illa bil qiyam bihima. Maka tidak ada jalan keselamatan kecuali menjalankan dua perkara tadi, ibadah dan isti'anah. Dan sekali lagi, isti'anah adalah bagian dari ibadah. Wa innama takunu al-ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajh Allah. Dan ibadah dikatakan ibadah apabila diambil dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimaksudkan untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah realisasi dari dua perkara sebagai syarat diterimanya sebuah ibadah. Di sini beliau mendahulukan mutaba'ah, mencontoh Rasul, lalu kemudian ikhlas karena Allah. Kenapa beliau dahulukan mutaba'ah daripada ikhlas? Biasanya kan kita sering mendengar atau yang sudah pernah kita dapatkan dari ustadz kita, ketika membahas syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ibarah atau redaksi yang ditulis oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau dahulukan terlebih dahulu mutaba'ah ar-Rasul, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut, dan dimaksudkan ibadah itu untuk mendapatkan ridha Allah semata-mata. Baru kemudian ikhlas. Kok mutaba'ah dulu baru ikhlas? Al-jawab wallahu a'lam. Karena semua orang mengaku ikhlas. Semua orang ketika beribadah pasti menganggap
atau menginginkan atau mengklaim kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semuanya di dalam beribadah tersebut mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan justru mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata sebagian ulama, ya walaupun mereka berbeda pendapat ya, sebagiannya mengatakan yang paling penting dari dua hal, ikhlas dan mutaba'ah, mana yang lebih penting? Ada yang mengunggulkan ikhlas, ada yang mengunggulkan mutaba'ah. Ketika diteliti lebih lanjut, yang paling penting itu adalah mutaba'atul Rasul, mengikuti Rasulnya. Karena orang betul-betul mengikuti Rasul kalau dia ikhlas sekaligus. Kalau cuma mengikuti Rasul secara zahir tapi dia enggak ikhlas dalam beribadah, maka pada hakikatnya dia tidak mengikuti Rasul. Makanya dikedepankan oleh sebagian ulama mutaba'atul Rasul daripada ikhlas. Dan inilah yang menjadi ujian bagi semua orang yang mengaku ikhlas karena Allah, mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Kalau kalian mencintai Allah, benar-benar ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah, maka ikuti aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Kalau kalian mengikuti Rasul dengan sebenar-benarnya, yaitu zahir dan batin, mengikuti amalan Rasul secara penampakan, sholatnya seperti Rasul, dan yang batin di dalam hati kita melakukan hal tersebut dalam rangka untuk mendapatkan ridha ilahi, maka pasti Allah akan mencintai kita, pasti Allah akan menerima amal kita. Tapi kalau kita tidak mengikuti Rasul, baik zahirnya tidak mengikuti Rasul atau batinnya saja tidak mengikuti Rasul, dua-duanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan cinta Allah. Contoh, yang zahirnya mengikuti Rasul tapi batinnya tidak. Ini seperti orang munafik. Salatnya iya seperti Rasul, ruku, sujud dan lain sebagainya, apa yang dibaca, contoh, mencontoh Rasul, tapi hatinya tidak ikhlas, maka ini tidak mengikuti Rasul pada hakikatnya, sehingga tidak mendapatkan cinta Allah. Begitu pula contoh sebaliknya, yang batinnya mengikuti Rasul, yaitu ikhlas, dia ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mengikuti zahir apa yang telah dicontohkan oleh Rasul. Dia tidak mau mengikuti sifat salat Nabi, dia pengen mengikuti sifat salat orang yang menjadi gurunya, dan dia tidak mau tahu apakah itu ada dalilnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Tidak mau belajar fikih salat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak mengikuti Rasul. Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihadaini al-amrayni takunu ibadatan. Maka dengan dua hal atau dengan dua perkara tadi, yaitu mengikuti Rasul dan ikhlas karena Allah, maka sesuatu amalan itu bisa menjadi ibadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrul isti'anati ba'da al-ibadah ma'a dukhuliha fiha
lihtiyajil 'abdi fi jami' ibadatihi lil isti'anati billahi ta'ala. Kemudian tambahan lagi poin yang ketiga. Kenapa disebutkan isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah masuk ke dalam perkara ibadah? Untuk menunjukkan bahwa di dalam beribadah kepada Allah, seorang hamba itu butuh pertolongan Allah. Kita nih bisa beribadah kepada Allah, bukankah karena pertolongan dan bantuan dari Allah? Kan sering kita mendengar orang memuji dan bersyukur kepada Allah di muqaddimah ceramahnya, pengajiannya atau perkataannya. Kita bersyukur karena telah dianugerahi, dikaruniai nikmat iman, sehat, ya, hidayah, sehingga kita bisa begini begitu dan seterusnya. Ini bentuk i'tiraf, pengakuan seorang hamba akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karena dia meminta tolong kepada Allah. Jadi pentingnya isti'anah sehingga dia disebut setelah kata ibadah yang lebih umum, kemudian dikhususkan meminta pertolongan kepada Allah. Ini menunjukkan ada isyarat bahwa sebenarnya seorang hamba ketika dia bisa melaksanakan ibadah itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu in lam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuriduh min fi'lil awamir wa ijtinabin nawahi. Karena kalaulah bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tsumma qala ta'ala, selesai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, singkat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Ai dullana wa arsyidna, tunjukkan kepada kami dan bimbing kami. Jadi maksudnya hidayah itu adalah ditunjukkan ke jalan dan dibimbing di jalan tersebut. Dullana wa arsyidna wa waffiqna ila siratil mustaqim, tunjukkan dan bimbing kami serta beri taufik, beri kekuatan untuk mendapatkan jalan yang lurus tadi yang kita minta. Apa itu jalan yang lurus? Wa huwa at-tariqul wadih al-musilu ila Allah wa ila jannatih, yaitu jalan yang terang, jalan yang jelas, yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada surganya. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bih, yaitu mempelajari kebenaran, mengetahui kebenaran, mengilmui kebenaran dan mengamalkannya. Itulah jalan yang lurus. Seseorang dikatakan berada di atas jalan yang lurus kalau dia mengilmui kebenaran dan mengamalkannya. Fahdina ila sirat wahdina fis sirat. Jadi ihdinas siratal mustaqim mencakup dua hal. Permintaan hidayah kita kepada Allah akan jalan yang lurus itu dua macam hidayah. Tunjukilah kami kepada jalan tersebut dan tunjukilah kami di jalan tersebut. Oleh karenanya kita selalu meminta hidayah. Bukan berarti kita sedang sesat. Ketika kita minta hidayah ya kepada Allah, selalu dan senantiasa hidayah terus yang kita minta dalam surat Al-Fatihah. Bukan berarti kita belum mendapatkannya.
Karena yang dimaksudkan di situ ada dua macam hidayah. Hidayah ke jalan yang lurus tadi, ini bagi yang belum. Dan hidayah di jalan yang lurus tadi, supaya kita tidak keluar. Sebelum kita masuk ke jalan yang lurus, kita minta untuk ditunjukkan ke jalan tersebut. Nah, setelah kita menemukannya, setelah kita berada di jalan tersebut, apakah kita merasa aman? Tidak akan pernah keluar lagi? Nah, jangan pernah merasa aman. Karena innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya, tergantung finishnya bagaimana. Sekarang kita dapat hidayah ya, belum tentu nanti di akhir hayat kita masih tetap berada dalam hidayah yang sangat mahal harganya ini, yaitu hidayah Islam dan hidup di atas sunnah. Maka perlu diperjuangkan dan diminta kepada Allah untuk selalu mendapatkan hidayahnya. Karena hidayah ada dua, hidayah ilas sirat dan hidayah fis sirat. Hidayah ke jalan yang lurus dan hidayah di jalan yang lurus. Apa itu hidayah di jalan yang lurus? Hidayah supaya kita tetap istiqomah di atas jalan tersebut dan tidak pernah keluar dari jalan tadi. Fal hidayatu ila sirat luzumu dinil Islam. Hidayah ke jalan yang lurus itu adalah senantiasa tetap di dalam agama Islam. Wa tarku ma siwahu minal adyan, dan meninggalkan agama-agama selain Islam. Wal hidayatu fis sirat, adapun hidayah di jalan yang lurus, tashmalul hidayata li jami'i tafasil ad-diniyah ilman wa amalan. Adapun hidayah di jalan yang lurus tersebut maka mencakup hidayah semua perincian dari masalah keagamaan, ilman wa amalan, baik sifatnya ilmu maupun pengamalan. Jadi hidayah taufik, hidayah taufik. Fahadha doa min ajma'il ad'iyah. Doa ini, doa minta hidayah adalah doa yang paling utama. Karena kalau seandainya ada doa yang lebih utama daripada meminta hidayah, tentunya sudah Allah jadikan dan Allah masukkan ke dalam surat Al-Fatihah. Maka di antara doa yang tidak boleh antum lupakan di luar salat adalah doa minta hidayah. Jangan pernah mencukupkan di dalam salat saja. Kan sudah saya minta di dalam salat, di setiap rakaatnya saya terus minta hidayah. Kenapa di luar salat pun saya minta hidayah? Naam, minta terus. Di dalam salat diucapkan doa tersebut minta hidayah untuk menunjukkan betapa penting dan mahalnya hidayah, betapa utamanya terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ajma'il ad'iyah, doa yang paling mencakup. Kalaulah kita tidak punya doa selain doa minta hidayah, maka cukup sebagai perwakilan doa-doa yang lain. Wa anfa'uha lil 'abd, dan yang paling bermanfaat untuk hamba. Hidayah, minta hidayah, sesuatu yang paling bermanfaat bagi hamba. Walihada wajib 'alal insan an yad'u Allah bihi fi kulli rak'atin min salatih. Oleh karena itu wajib bagi seseorang untuk berdoa kepada Allah dengannya, dengan minta hidayah tersebut di setiap rakaat dalam salatnya, baik salat wajib maupun salat sunnah.
Jadi jangan mentang-mentang sholat sunnah, kan sholatnya sunnah, maka semua isinya jadi sunnah. Tidak. Pada asalnya sholatnya memang sunnah, tapi ketika sudah masuk ke dalam sholat, maka hal-hal yang menjadi rukun sholat harus ditunaikan. Awalnya kita melaksanakan umroh yang sunnah, yaitu umroh yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Hukumnya awalnya sunnah, tapi ketika sudah masuk, sudah menyampaikan, mengucapkan talbiyah dan meniatkan dalam hati bahwasanya itu adalah umroh, berarti sudah masuk ke dalam manasik, harus disempurnakan. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, perintah Allah, maka sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Artinya kalau sudah masuk ke dalam manasik, harus mengerjakan sesuatu yang menjadi rukun dan wajibnya, serta sunnah-sunnah yang mampu dilakukan. Begitu juga dengan salat. Salatnya hukumnya sunnah, tapi ketika sudah masuk salat, maka baca surat Al-Fatihah, berdoa kepada Allah, minta hidayah, wajib, rukun, yang kalau tidak dilakukan maka tidak sah salatnya. Li daruratihi ila dzalik, karena begitu pentingnya masalah atau perkara tersebut. Wa hadzal shiratul mustaqim huwa, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih rinci as-shiratul mustaqim dengan ayat berikutnya, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu yang telah Allah beri nikmat? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, dari para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Berarti masuk semua. Nabi orang saleh, siddiq orang saleh, syahid orang saleh. Maka kita harus ikut jalannya orang-orang saleh sebelum kita, kalau kita mau mendapatkan hal yang sama, yaitu shiratal mustaqim. Ghairi shiratil maghdubi alaihim. Nah, ini penjelasan berikutnya, penegasan bahwasanya jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya siapa? Al-maghdubi alaihim, orang yang dimurkai atas mereka. Alladzina 'araful haqqa wa tarakuhu, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran namun mereka meninggalkannya. Tadi jalan yang lurus itu adalah mengilmui kebenaran dan mengamalkannya. Kalau mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya, bukan shiratal mustaqim, tapi itu shiratal maghdub alaihim, jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa contohnya? Kal yahudi wa nahwihim, seperti orang-orang Yahudi dan semisal mereka. Jadi jalan yang dimurkai itu umum. Contohnya jalannya orang-orang Yahudi dan yang semisal mereka. Jadi al-maghdub alaihim ini bukan hanya orang Yahudi, bahkan orang Islam sendiri bisa mendapatkan sifat seperti ini. Kalau dia tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya, maka dia akan sama seperti sifatnya orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi mendapatkan murka Allah gara-gara hal tersebut, maka wahai orang Islam, jangan merasa aman kalau kita
mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya, jangan merasa aman dari murka Allah. Tidak ada bedanya kita kaum muslimin, orang Islam, sama orang Yahudi kalau kita tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Apa bedanya? Sama-sama akan terkena murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala siratal dhalin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalal, yaitu yang meninggalkan kebenaran karena kejahilan dan kesesatannya. Kan Nasara wa nahwihim, siapa mereka? Misalnya adalah orang-orang Nasara dan yang semisal mereka, yaitu orang yang melaksanakan sesuatu tanpa ilmu, menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak berhak untuk disembah, menuhankan sesuatu yang dia sendiri tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan dhalin, karena telah melakukan sesuatu tanpa ilmu. Maka orang Islam pun demikian. Orang yang mengaku muslim, mereka akan disifati dengan sifat yang sama seperti orang-orang terdahulu dari kalangan Nasara, termasuk dhalin kalau mengamalkan sesuatu tidak berdasarkan ilmu. Ilmu dan amal ini penting sekali. Mengilmui tapi tidak mengamalkan, dapat murka Allah. Mengamalkan tanpa ilmu, maka akan sesat. Sudah capek-capek rukuk sujud entah berapa rakaat, tapi ternyata bukan di atas ilmu, tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan tersesat, menyimpang. Fahadhihi surah ala ijaziha, maka surat ini walaupun ringkas 7 ayat, qad ihtawat ala ma lam tahtawi alaihi suratun min suwaril Quran, telah meliputi, mencakup sesuatu yang tidak dicakup oleh surat selain surat Al-Fatihah, oleh surat selain dari Al-Fatihah, oleh surat-surat selain Al-Fatihah. Fatadammanat anwa' at-tauhid ats-tsalatsah, dalam Al-Fatihah mengandung 3 jenis tauhid. Tauhidur rububiyah, di sana ada tauhid tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yu'khadhu min qawlihi, diambil dari perkataan Allah Rabbil alamin. Rububiyah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, yang mengatur alam semesta. Wa tauhid al-ilahiyah, dan yang kedua mengandung tauhid ilahiyah atau uluhiyah, wa huwa ifradullah bil ibadah. Yu'khadhu min lafzi Allah wa min qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah atau ilahiyah adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Diambil dari lafaz Allah, alhamdulillah. Adanya lafaz Allah ini mengandung atau menunjukkan Allah itu harus ditauhidkan secara ilahiyah atau uluhiyah, ubudiyah. Wa min qawlihi, dan juga diambil dari lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Di sana ada tauhid uluhiyah. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Wa tauhidul asma'i was sifat, dan tauhid yang ketiga yaitu tauhid di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tauhid asma' was sifat? Wa huwa itsbatu sifatil kamal lillahi taala, yaitu menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, ya. Maliki yaumiddin. Ini kan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Allati atsbataha li nafsihi, yang mana Allah sendiri yang menetapkannya. Wa atsbataha lahu rasuluhu, dan ditetapkan oleh rasulnya, min ghairi ta'tilin wala tamtsilin wala tashbih, tanpa menafikan, meniadakan, dan tanpa menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa qad dalla 'ala dzalika lafdhu alhamdu kama taqaddam, dan tentang tauhid asma wa sifat ini terdapat di dalam salah satunya pada kata alhamdu, segala puji. Memuji Allah karena nama dan sifatnya. Allah itu dipuji karena nama dan sifatnya. Wa tadammanat itsbatan nubuwah, dan surat Al-Fatihah juga mengandung penetapan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Siapa yang tahu? Di ayat mana dalam surat Al-Fatihah? Di situ mengandung penetapan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dah sering banget baca Al-Fatihah di dalam salat kita. Apakah kita pernah sekali saja ketika mengucapkan ayat tersebut maka kita teringat bahwa di sana, di dalam ayat tersebut yang kita baca atau yang kita dengar, mengandung penetapan terhadap nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pada ayat apa? Coba, siapa yang tahu? Makanya kita perlu banyak-banyak membaca tafsir supaya kita lebih khusyuk salatnya. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tadi kan sudah disebutkan. Siratal mustaqim itu jalannya siapa? Jalannya para nabi. Taib, afdalul anbiya man? Sebaik-baik para nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti secara tidak langsung ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan yang paling lurus di antara jalan-jalan para nabi yang ada dan pernah diutus oleh Allah adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Berarti secara tidak langsung kita mengatakan sebuah ibarah, sebuah redaksi kalimat, Nabi Muhammad itu benar-benar nabi dan utusanmu ya Allah, dan saya kepingin berjalan di atas jalannya. Jadi sebenarnya kalau kita baca surat Al-Fatihah, di sana ada kandungan semangat untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna dzalika mumtani'un biduni risalah. Nah, beliau menjelaskan alasannya. Kenapa dalam ayat ihdinas siratal mustaqim ada penetapan nubuwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, karena tidak mungkin mendapatkan jalan yang lurus tanpa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan mungkin bisa sampai ke surga Allah. Kan siratal mustaqim salah satu artinya adalah at-tariq ila jannati, jalan yang menuju kepada surganya Allah. Enggak mungkin bisa sampai ke surganya Allah kalau tidak lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat apanya? Lewat petunjuknya, lewat jalannya. Bukan dengan cara yang tidak pernah beliau ajarkan,
Seperti mendudukkan kedudukan Rasul sama seperti Allah. Allah di sebelah kanan, Rasulullah di sebelah kiri. Boleh menyamakan kedudukan Rasul dengan kedudukan Allah? Lah, Imam Syafi'i, imam kita semua, beliau mengatakan sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, kemudian thumma as-sunnah allati thabatat atau idza thabatat. Beliau mengatakan yang kedua baru sunnah, kalau terbukti sah dari Nabi SAW. Beliau menempatkan kedudukan Rasul SAW pada tempatnya. Banyak sekarang orang menjadikan Rasulullah SAW berada di maqam rububiyah, pada kedudukan seperti kedudukan Rabb Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta, tempat untuk meminta hajat. Sebagian besar kaum muslimin sekarang memintanya kepada Rasulullah, bukan kepada Allah. Ini keliru, nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim mengatakan kepada Ibnu Abbas, sepupunya, idza ista'anta ista'in billah. Kalau kamu ingin minta pertolongan, minta kepada Allah. Rasulullah nggak pernah mengajarkan minta kepadaku. Wa itsbatul jazaa 'alal a'mal, dan di dalam surat Al-Fatihah ada penetapan pembalasan terhadap amal perbuatan. Fi qaulihi, yaitu terdapat dalam firman Allah, Maliki yaumiddin. Kalau sudah ngomong pembalasan berarti ingat hari pembalasan, dan itu ada pada lafaz Maliki yaumiddin. Wa annal jazaa yakunu bil adl, dan bahwasanya pembalasan itu berlaku adil. Lianna ad-dina ma'nahu al-jazaa'u bil adl, karena ad-din, pembalasan, dikatakan ad-din di dalam agama Islam atau di dalam bahasa Arab, maka maknanya adalah pembalasan dengan penuh keadilan. Wa tadammanat itsbat al-qadar, wa tadammanat itsbat al-qadar, dan di dalam surat Al-Fatihah mengandung penetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal 'abda fa'ilun haqiqatan, bahwasanya hamba itu sendiri adalah pelaku secara hakiki. Khilafan lil qadariyah wal jabariyah, menyelisihi apa yang diyakini oleh sekte qadariyah dan jabariyah yang salah dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, ini mengandung bantahan terhadap qadariyah dan jabariyah. Orang qadariyah bilang apa? Perbuatan manusia bukan takdir Allah, ya. Orang Jabariyah mengatakan apa? Semuanya sudah ditulis sama Allah, sudah ditetapkan sama Allah, maka nggak perlu minta. Karena percuma, kata orang Jabariyah, minta kepada Allah jalan yang lurus. Kalau memang ente ditetapkan secara takdir Allah tidak mendapatkan jalan yang lurus, maka percuma. Tapi ini justru bantahan bagi mereka yang mengatakan kalau manusia itu tidak punya kehendak. Ini buktinya, kita minta, kita berkehendak kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Diperintahkan oleh Allah untuk meminta hal tersebut.
Kalau seandainya sudah ditakdirkan oleh Allah, maka nggak perlu minta, karena kalau seandainya takdirnya adalah berkebalikan dari apa yang diminta, maka kan itu hal yang sia-sia. Justru adanya perintah untuk meminta hidayah menunjukkan kebatilan dari apa yang mereka pahami, apa yang mereka yakini. Bal tadammanat ar-radd 'ala jami' ahli al-bid'ah wad-dhalal. Bahkan surat Al-Fatihah ini berisi tentang bantahan kepada semua ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat, menyimpang. Fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini perintah untuk meminta agar tetap berada di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan menuju ke jalan-jalan Ahlul Bid'ah wal Furqah. Orang-orang yang melakukan bid'ah itu adalah pada hakikatnya orang-orang yang mengajak untuk menjauhi jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus adalah jalan yang paling dekat untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Misalnya ada 2 titik. Kita nih dari sini mau ke sebuah tempat. Jalan yang paling cepat adalah garis lurus yang menghubungkan antara 2 titik tersebut. Kalau melenceng atau menyimpang sedikit saja, kemudian baru dimiringkan lagi, maka itu sudah menambah jarak. Itu pun kalau sampai ke tujuan. Tapi bagaimana kalau seandainya kita menyimpang dan gak balik-balik lagi? Bagaimana kalau seandainya kalau jalan-jalan yang menyimpang tersebut maka akan menjatuhkan dan menjebloskan seorang ke dalam jurang neraka? Maka dalam ayat ihdinas siratal mustaqim ini bantahan untuk orang-orang yang mengajak kepada kebid'ahan dan kesesatan serta penyimpangan. Li'annahu ma'rifatul haqqi wal 'amalu bih, karena sirat al-mustaqim itu adalah mempelajari kebenaran dan mengamalkannya. Wa kullu mubtadi'in wa dhallin fahuwa mukhalifun lidzalik. Dan setiap orang yang berbuat bid'ah, pelaku bid'ah dan penyeru kepada kebid'ahan serta kesesatan atau penyimpangan, dia sungguh telah menyelisihi ihdinas siratal mustaqim. Wa tadammanat ikhlasad din lillahi ta'ala ibadatan wa isti'anatan. Dan surat Al-Fatihah mengandung keikhlasan beragama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, baik secara ibadah maupun meminta pertolongan. Fi qawlihi, yaitu dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Falhamdulillahi rabbil alamin. Beliau Syekh Sa'di menutup tafsir Al-Fatihah dengan mengucapkan hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillahi rabbil alamin. Jadi luar biasa sebenarnya apa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Namun dijelaskan oleh beliau, ditafsirkan secara ringkas dan singkat, karena beliau hanya fokus kepada makna, tidak membahas lafadz ya secara lebih mendetail, akar kata, secara etimologi, ya itu tidak. Makanya kitab tafsir ini ringkas. Baik, kita cukupkan pertemuan ini. Alhamdulillah kita menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Insyaallah besok atau pertemuan yang mendatang kita akan mulai masuki tafsir surat Al-Baqarah biiznillah. Hadza wa sallu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa naktafi wa nakhtim
bidoa kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.